Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari syarah kitab tauhid dan kita masih dalam bab ma jaa fi sihir. Kita lanjutkan pembahasan ini. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil tentang bahayanya sihir, di antaranya wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sungguh mereka telah mengetahui bahwasanya barang siapa yang menukarkan Alkitab dengan sihir, maka di akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Dan ini metode di akhirat tidak mendapatkan bagian, ya, itu menunjukkan dia kafir. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu, dalil-dalil tentang kafirnya seorang yang melakukan sihir. Ya. Ayat ini menegaskan bahwasanya pelaku sihir adalah kafir karena dia bekerja sama dengan syaitan, dan tidak mungkin terjadi sihir kecuali dia ada pengagungan terhadap syaitan atau peribadahan terhadap syaitan atau penghinaan terhadap syariat, penghinaan terhadap Al-Quran, baru kemudian dia bisa mempraktikkan sihir. Oleh karenanya yang benar bahwasanya pelaku sihir adalah divonis kafir. Kemudian juga di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahayanya sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Yahudi, kata Allah, yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman kepada sihir dan mereka beriman kepada taghut. Sebagaimana dalam ayat yang lengkap kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang orang-orang Yahudi, yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka beriman kepada sihir. Setelah itu Allah menyebutkan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah, maka kau tidak akan mendapati orang yang akan menolongnya. Jadi di antara sebab mereka terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka beriman dengan sihir. Ini juga ayat menjelaskan bahayanya sihir, karena orang melakukan praktek sihir, beriman dengan sihir, maka terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar al-jibtu as-sihru. Umar menafsirkan al-jibtu as-sihr wa taghut asy-syaitan. Kata Umar, al-jibtu maksudnya sihir dan taghut adalah syaitan. Wa qala Jabir, adapun Jabir bin Abdullah berkata, at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayyin wahidun. Adapun tawaghit adalah para dukun yang syaitan turun kepada mereka. Di setiap kabilah ada satu dukun, ya. Setiap kabilah ada satu dukun. Ini dahulu di zaman jahiliyah demikian. Masing-masing kabilah, masing-masing suku ada dukunnya, ya. Syaitan sudah bagi tugas, ya, masing-masing apa? Kabilah ada dukunnya. Ada setannya. Taib. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan dalil-dalil dari sunnah tentang bahayanya sihir. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah kalian dari 7 yang membinasakan, ya. Rasulullah sallallahu menamakan 7 hal ini adalah perkara yang membinasakan. Dan Rasulullah SAW mengatakan ijtanibu, jauhilah. Bukan cuma tinggalkanlah, bahkan jauhilah. Dan tentu kita tahu jauhilah lebih tegas daripada hanya sekedar tinggalkanlah. Seorang mungkin saja meninggalkan tapi dia dekat-dekat. Tapi ini kata Allah, kata Nabi SAW, ijtanibu, jauhilah. Dan ini sama, mirip seperti doa Ibrahim alaihissalam, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Bukan cuma hindarkan kami, tidak, tapi jauhkanlah kami dari kesyirikan. Karena syirik tidak boleh orang nyerempet-nyerempet. Oleh karenanya segala hal yang mengantarkan kepada kesyirikan diharamkan dalam syariat. Ya, di antara 7 perkara yang binasakan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Apa 7 perkara yang binasakan tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian wasihru, sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali
ada hak untuk dibunuh. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, kabur tatkala dari medan pertempuran. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh orang baik-baik, wanita baik-baik dengan tuduhan berzina atau yang semisalnya, atau liwat atau lesbi dan yang lainnya. Inilah 7 perkara yang membinasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asyirku billah, kemudian as-sihru. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya membuat bab dengan judul ya, bab asyirku was-sihru minal mubiqat. Bab asyirku was-sihru minal mubiqat. Bahwasanya syirik dan sihir termasuk dari perkara-perkara yang membinasakan. Kemudian beliau membawakan hadis ini dengan lafal yang lain, yaitu Nabi bersabda, ijtanibu al-mubiqat asyirku billah was-sihru. Titik. Jauhilah perkara-perkara yang membinasakan. Ijtanibu al-mubiqat, jauhilah perkara-perkara yang membinasakan. Asyirku billah was-sihru, syirik kepada Allah dan sihir. Ya, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, sepertinya Al-Imam Al-Bukhari meringkas hadis yang tadi kita sebutkan, karena dalam lafal yang lain disebutkan 7 perkara. Namun dalam lafal ini Al-Imam Al-Bukhari hanya menyebutkan 2 perkara, asyirku billah dan as-sihir. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, waqtasara fi hadzal hadits ala thitaini minha tanbihan ala annahuma ahaqqu bil ijtinab. Bahwasanya Imam Bukhari hanya meringkas 2 perkara ini, syirik dan sihir, karena 2 perkara ini adalah perkara yang paling utama untuk ditinggalkan sebelum yang lainnya. Karena 2 perkara yang paling membinasakan, yaitu syirik kepada Allah dan sihir, daripada perkara-perkara setelahnya, daripada membunuh, daripada makan riba, daripada lari dari peperangan dan yang lainnya. Taib. Kita di sini akan sebutkan dalam hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah 7 perkara yang membinasakan, asyirku billah was-sihru. Padahal kita tahu bahwasanya sihir ini syirik atau bukan? Sihir itu juga syirik. Ya. Jadi sihir itu lebih khusus. Akhas, ini umum. Syirik ini apa? Umum. Kemudian Nabi menyebutkan secara apa? Khusus. Dan dalam kaidah syariat ada namanya kaidah zikrul khas ba'dal am. Yaitu artinya menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Yang umum. Padahal yang khusus tersebut termasuk dari yang umum. Yang umum. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan urgensinya yang khusus tersebut. Sehingga disebutkan secara khusus. Contoh secara bahasa, kita mengatakan, misalnya secara bahasa, datang para ulama dan Syekh bin Baz misalnya, rahimahullahu ta'ala. Saya tanya sama antum, Syekh bin Baz termasuk ulama atau bukan? Termasuk ulama, tetapi tatkala disebutkan Syekh bin Baz secara khusus, artinya ini ada keistimewaan khusus, maka perlu diperhatikan secara apa? Khusus. Paham? Tatkala Nabi mengatakan jauhilah syirik dan sihir, sihir termasuk apa? Syirik. Tetapi Nabi menyebutkan khususkan sihir, ini berarti sihir ini syirik yang berbahaya. Dan ini dalam syariat banyak. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat, ya, wal asr, innal insana lafi khusr alladzina amanu wa amilus solihat. Dan banyak dalam Al-Qur'an alladzina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Padahal amal termasuk iman. Iman itu terdiri atas 3. Iman itu ada perkataan, perbuatan, yaitu amal. Dan ada namanya apa? Perbuatan amal.
Dan yang ketiga apa? Hati, keyakinan. Nah, berarti amal itu termasuk dari iman. Amal termasuk daripada iman. Tapi kenapa dikhususkan amal? Agar kita ingat bahwasanya iman itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan sekedar pengakuan, harus ada pembuktian. Di antara pembuktian itu harus beramal. Disebutkan amal secara khusus untuk menekankan bahwasanya amal ini sangat urgen dan dia adalah bukti daripada keimanan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana aduwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allah aduwwul lil kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikatnya, memusuhi rasul-rasulnya dan memusuhi Jibril dan Mikail, sungguhnya Allah musuh bagi mereka orang kafir. Allah sebutkan barang siapa yang memusuhi Allah dan malaikat-malaikatnya. Jibril termasuk malaikat bukan? Mikail termasuk malaikat bukan? Nah, Jibril dan Mikail termasuk dari malaikat. Tetapi tatkala disebutkan secara khusus Jibril dan malaikat dan Mikail, berarti dua malaikat ini malaikat yang spesial, sehingga disebutkan secara khusus setelah Allah sebutkan malaikat-malaikat secara umum. Oleh karenanya Jibril adalah pemimpin para malaikat. Siapa yang berani musuhi Jibril? Yahudi ya. Ayat ini turun tentang Yahudi. Yahudi itu bukan cuma musuhi orang Islam aja, malaikat pun dia musuhi ya. Ente apa? Malaikat saja dilawan. Oleh karenanya mereka memusuhi Jibril. Mereka bilang Jibril itu enggak benar. Harusnya turunkan wahyu kepada Bani Israel, malah turunkan sama orang Arab ya. Mereka musuh apa? Jibril. Mereka teman sama Mikail. Ya, mereka teman sama Mikail. Sama Jibril mereka musuh. Kata Allah tidak ada bedanya. Musuhi Jibril sama dengan musuh apa? Mikail. Ya. Jadi ini disebutkan secara khusus untuk menekankan tentang pentingnya yang khusus tersebut. Oleh karena tatkala Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang binasakan. Asyirku billah, syirik kepada Allah. Wasihru, berarti sihir ini bahaya, sehingga disebutkan secara khusus ya. Dia bukan cuma membahayakan pelakunya yang menjadi kafir, bahkan dia berbahaya juga kepada orang sekelilingnya. Dia santet orang ya. Kemudian dia melukai orang, bunuh orang. Saya dengar betapa sedih seorang, subhanallah. Saya punya kawan nikah sama perempuan, enggak bisa digauli. Tertutup semuanya. Siap dia mau guli enggak bisa, subhanallah. Enggak bisa bertahun-tahun sampai akhirnya dia cerai. Mau apa lagi? Bertahun-tahun dia bersabar, tidak bisa-bisa juga. Disihir. Ya. Zalim atau tidak? Sangat zalim. Udah jomblo kirain jadi enggak jomblo, tetap aja jomblo sudah nikah. Enggak bisa. Kenapa? Tertutup, ditutup sama sihir. Mengerikan. Ya, bayangkan orang dalam tubuhnya dikasih masuk jarum. Kalau dia duduk sakit, dia harus begini terus. Subhanallah. Mengerikan. Perut dimasukin apa? Mereka itu orang-orang jahat, makanya orang sihir ini disebut secara khusus karena dia dampaknya bukan cuma pada pelakunya, bahkan kepada masyarakat sekitar. Ya, sihir. Kemudian kata Nabi SAW, dosa yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Ya, membunuh jiwa yang dilarang untuk dibunuh. Dan di antara dosa besar yang sangat diingatkan oleh Allah tentang sangat berbahaya membunuh seorang muslim. Makanya Allah berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa adda lahu 'adzaban 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sengaja membunuh seorang mukmin, maka balasnya neraka jahanam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah laknat dia, dan Allah siapkan azab yang pedih. Bahaya membunuh. Sampai Allah sebutkan 5 siksaan langsung dalam satu ayat. Allah sebutkan 5 ancaman. Ya, Jahannam, kekal, kemudian dimurkai, dilaknat, azabnya pedih. Dan ini menunjukkan bahwasanya membunuh jiwa muslim adalah dosa yang sangat besar. Dan dalam syariat sangat ditekankan hal ini. Contoh dalam hadis, ya. Nabi SAW mengatakan tentang membunuh kafir yang mu'ahad. Kata Nabi SAW, "Wa man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh
seorang kafir yang muahad yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, dia tidak akan cium bau surga. Dia tidak akan cium bau surga. Apalagi mau surga, cium aja tidak tercium. Padahal bau surga tercium dari jarak jauh sekian dan sekian. Dia cium aja enggak, bagaimana mau masuk. Ini padahal membunuh seorang kafir yang tidak pantas untuk dibunuh. Bagaimana lagi dengan seorang mukmin? Bagaimana lagi dengan seorang mukmin? Nabi SAW mengatakan, lan yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seorang masih dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah seorang mukmin. Lapang, Allah masih mungkin kasih rahmat sama dia. Dia masih bisa dapat ampunan. Tapi kalau dia sudah bunuh seorang yang beriman, maka sempit bagi dia, susah bagi dia agamanya. Sebagian ulama mengatakan, kenapa? Karena seorang mukmin yang terbunuh, dia nyawanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa pembunuh minta maaf sama dia, udah enggak bisa. Kalau orang ente pukul, ente bisa datang minta maaf sama dia. Ente orang curi barang dia, ente bisa minta maaf sama dia. Tapi kalau ente sudah bunuh dia, minta maaf caranya bagaimana? Sudah. Maka agama yang tadinya lapang bagi Anda, ya, ampunan Allah, rahmat Allah yang tadinya lapang menjadi sempit gara-gara seorang membunuh seorang mukmin yang tidak berhak untuk dibunuh. Kemudian juga dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah di depan Ka'bah, Nabi SAW mengatakan, ma a'zamaki wa ma atyabaki, betapa agungnya engkau wahai Ka'bah. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la hurmatul mu'min a'zamu indallahi hurmatan minki. Kata Nabi SAW, ya, wahai Ka'bah, engkau sangat mulia, tetapi demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguhnya kehormatan seorang mukmin lebih besar daripada engkau wahai Ka'bah. Nabi SAW juga bersabda dalam Sahih Bukhari, la zawalud dunya. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, la zawalud dunya ahwanu ala Allahi min qatli rajulin mu'min. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ya, disahihkan oleh Syekh Albani, riwayat Nasa'i, bahwasanya hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Dunia ini hilang lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Kenapa? Dunia dan langit dan bumi diciptakan untuk seorang mukmin agar dia memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah siapkan segala kenikmatan agar seorang mukmin ini bersyukur kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Jadi dunia diciptakan untuk seorang mukmin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat liulil albab." Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah puji orang-orang tersebut yang mereka mengingat Allah dan mereka merenungkan tentang keagungan Allah dengan melihat tanda-tanda ciptaan Allah dalam alam semesta ini. Jadi alam semesta diciptakan untuk seorang mukmin. Makanya Ibnu Laqiqil Id dalam Syarah Arba'in Nawawi dia mengatakan, ya, al-muslim la yahqiru akhah. Ya, seorang muslim tidak boleh merendahkan saudaranya. Kata Ibnu Laqiqil Id, bagaimana engkau merendahkan saudaramu? Ya, saudaramu beribadah kepada Allah. Allah ciptakan dunia untuk dia. Allah kirim Rasul agar dia beriman. Allah perhatian sama dia. Allah turunkan Al-Quran agar dia beriman. Terus Anda merendahkan dia setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka, ya, bahaya membunuh seorang mukmin, dosanya sangat besar. Bahkan dalam satu hadis, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahlas sama'i wal ardi ishtaraku fi dami mu'min la akabbahumullahu finnar." Kalau seandainya seluruh penghuni langit dan penghuni bumi bersama-sama bersatu padu membunuh satu orang saja, semua penghuni langit, entah berapa jumlahnya, semua penghuni bumi dengan misalnya miliaran orang ini, semua bersatu padu untuk bunuh satu orang saja, kata Allah, kata Nabi, la akabbahumullahu finnar, semuanya Allah masukkan neraka. Kalau bunuh satu orang, meskipun miliaran orang bersepakat bunuh satu orang, semuanya Allah masukkan neraka jahanam. Kenapa? Darah seorang mukmin agung di sisi Allah. Bagaimana jika seorang sendirian bunuh? Seandainya yang bunuh, ya, miliaran orang, semuanya Allah masukkan neraka. Apalagi cuma satu orang bunuh seorang muslim. Oleh karenanya masalah darah ini masalah berbahaya. Ya, bahaya pemahaman takfir itu sangat berbahaya. Yang tersebar di luar sana kemudian diadopsi di tanah air kita. Ya. Saya pernah mendengar seorang syekh ceramah di Saudi, dia mengatakan, bagaimana Anda kasihan sama ISIS dan yang semisalnya? Kalau Anda kasihan sama dia, ya, Anda masih husnudzon sama dia, kemudian dia ngebom
Waktu itu ketangkap ada seorang ingin ngebom kilang minyak di Arab Saudi. Di sekitarnya ada pemukiman ribuan orang. Seandainya dia berhasil ngebom ini, ribuan orang mati. Ente masih husnuzan sama dia? Masih basa-basi sama dia? Ya. Sementara kalau dia berhasil ngebom, yang terbunuh berapa orang? Ribuan orang. Ini sangat mengerikan ya. Jangankan bunuh, menakuti seorang mukmin aja enggak boleh. La yurawwi'ul muslimu musliman. Tidak boleh seorang menakut-nakuti muslim yang lain. Membuat dia gelisah, membuat dia takut, apalagi sampai membunuh darah seorang mukmin. Maka yang paling pertama dihisab pada hari kiamat kelak sidang yang pertama kali disidang pada hari kiamat kelak fid dima, masalah darah. Oleh karena seorang berusaha jangan sampai dia menumpahkan darah mukmin yang lain. Bagaimanapun ya jangan sampai dia menumpahkan darah mukmin yang lain karena dosanya sangat besar. Sampai para ulama sempat khilaf apakah membunuh seorang mukmin kafir atau tidak. Sampai khilaf gara-gara ancaman yang begitu banyak terhadap orang yang membunuh mukmin yang lain. Ini benar, orang yang membunuh mukmin yang lain dia tidak kafir tapi dia terjerumus dalam dosa yang sangat besar ya. Tapi dosa berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aklu riba, makan riba. Riba dosanya haram ya, dosa besar ya. Meskipun sebagian orang zaman sekarang bangga kalau bisa kerja di instansi ribawi ya. Bangga ya, kayaknya keren ya, berdasi ya, kemudian keren, ruangan ber-AC, tapi dosanya mirip-mirip dengan zina, sama-sama dosa besar ya. Cuma banyak orang enggak paham, banyak orang kalau lihat wanita pezina mereka maki-maki, tapi orang yang praktisi riba terhormat ya. Sampai sekarang masih apa? Terhormat ya. Padahal ini dosa besar. Kemudian wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ini juga di antara dosa besar yang sangat berbahaya, makan harta anak yatim ya. Seharusnya anak yatim disayang, diperhatikan, ini malah dimakan hartanya. Ya, makanya sampai Imam Nawawi rahimahullah berkata, kalau kita tahu ada orang mengolah misalnya harta umat untuk mengurus anak yatim, ternyata dia tidak amanah, maka harus dilaporkan, harus dibongkar ini. Harus dibongkar. Jangan ditutup-tutupi. Kenapa? Karena dia zalim terhadap anak-anak yatim. Dosa orang seperti ini, pengurus seperti ini yang berkaitan kemaslahatan umat, kemudian dia tidak amanah, harus dibongkar, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Demikian juga misalnya ada pengurus masjid, DKM, ternyata dia tidak amanah, dia makan harta umat, ya, mengumpulkan dana puluhan tahun, masjid enggak jadi-jadi, ini kemana duitnya? Ini harus diperiksa. Kalau benar dilaporkan, karena dia melambatkan kemaslahatan kaum muslimin, menghalang kemaslahatan kaum muslimin. Ada sebuah masjid saya tahu, masjid tersebut dulu dipegang oleh DKM lama. Kemudian ada kawan saya jadi DKM, ya. Dia bilang, Ustaz, tiap Jumatan 8 juta kita dapat. Dulu laporannya selalu 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Ternyata selama ini 8 juta. 6 jutanya kemana? Wallahu alam. Setiap minggu 6 juta dimakan sama yang ngumpulin duit tersebut. Dia ngitung sendiri, dia kasih laporan sendiri. Seperti ini tidak boleh dibiarkan. Jangan kita bilang, aduh, sudahlah, antara dia dengan Allah. Enggak bisa begitu, lapor. Karena ini bahaya bagi kaum muslimin. Sama seperti orang yang ngurus harta anak yatim, kemudian dia macam-macam, jangan antum bilang ya biar Allah stur, biarin dia terendah. Anti lapor, enggak boleh. Karena ini menzalimi anak-anak yatim. Kemudian kata Nabi SAW, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan pertempuran. Ini juga dosa besar. Kecuali seorang kabur dari pertempuran untuk kembali lagi, untuk menyerang kedua kali, atau untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang ada di sekitar situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru fala tuwalluhum zahfan fala tuwalluhumul adbar. Kalau kalian bertemu dengan orang kafir di medan pertempuran, maka jangan kalian mundur. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Barang siapa yang kabur, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka dia akan membawa kemurkaan Allah. Kecuali kata Allah, illa mutaharrifan liqital, yang kabur dan untuk kembali lagi, au mutahayyizan ila fi'ah, atau dia ingin keluar dari medan pertempuran bergabung dengan pasukan yang lain, maka itu tidak mengapa. Adapun kabur maka ini dosa besar. Yang terakhir, yang ketujuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh wanita baik-baik yang mukmin yang ghafil. Ghafil itu artinya lalai dalam bahasa Arab. Al-muhsanat, wanita yang terjaga, al-mu'minat, yang beriman, al-ghafilat, dia lalai. Maksudnya apa? Dia jauh dari perzinahan. Dia lalai dari perzinahan. Kemudian ada seorang tuduh dia berzina, maka ini dosa besar. Hanya sekedar nuduh. Makanya hati-hati ikhwan di dunia media sosial sekarang ini, jangan sendiri kita menuduh orang, ya.
menuduh orang dia ini, misalnya dia pezina atau dia liwat atau dia lesbi, enggak gampang. Karena itu dosa besar, apalagi ternyata dia wanita baik-baik, kita tuduh yang tidak baik-baik, tuduh yang tidak jelas, maka ancamannya besar. Baik. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya, wa an Jundub marfu'an, dari Jundub radhiyallahu anhu secara marfu'. Marfu' itu maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mauquf sampai kepada sahabat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddus sahiri darbuhu bisayf. Hukum had bagi penyihir adalah dipenggal, dipenggal. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Wa qala, Imam Tirmidzi berkata, as-sahih annahu mauquf. Yang benar hadis ini adalah hadis mauquf. Artinya perkataan haddus sahir darbuhu bisayf, hukuman bagi penyihir dipenggal kepalanya, itu bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perkataan sahabat. Perkataan sahabat. Jadi hadis tentang hukuman penyihir harus dipenggal, itu hadisnya tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hanya perkataan apa? Sahabat. Perkataan sahabat. Dan ini dari sahabat Jundub. Jundub sini siapa? Ada dua sahabat yang terkenal bernama Jundub. Yang pertama Jundub bin Abdillah al-Bajali, dan yang satu namanya Jundub al-Khair al-Asdi. Namun yang dirajikan oleh para ulama, Jundub di sini yang mengatakan bahwasanya penyihir dipenggal kepalanya bukanlah Jundub bin Abdillah al-Bajali, tetapi Jundub al-Khair al-Asdi atau Jundub bin Zuhair al-Asdi radhiyallahu anhu. Jundub inilah yang dikenal dengan qatilus sahir, pembunuh penyihir. Yang suatu hari dia melihat ada seorang di hadapan khalifah sedang bermain sulap, memotong kepala orang, kemudian dia sambung lagi. Dia potong penggal kepala orang, dia sambung lagi. Maka Jundub lihat dia seperti itu, Jundub langsung hunuskan pedang, dia potong kepala penyihir tadi. Bisakah dia sambung kepalanya sendiri? Tentu tidak bisa. Ya, dan dia berkata, haddus sahir darbuhu bisayf. Hukuman bagi penyihir adalah dipenggal kepalanya. Dan ini pendapat yang benar, ya, bahwasanya penyihir itu dibunuh. Kita sebutkan dalil-dalil yang lain karena masalah penyihir dibunuh ini datang dari beberapa sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan penyihir dibunuh. Kemudian Utsman bin Affan juga mengatakan penyihir dibunuh. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga mengatakan penyihir dibunuh. Hafsah putri Umar juga mengatakan penyihir dibunuh. Kemudian Jundub al-Khair al-Asdi yang tadi kita sebutkan juga mengatakan penyihir dibunuh, dan Qais bin Sa'ad bin Ubadah juga menyatakan bahwasanya penyihir dibunuh. Telah sahih dari 6 sahabat bahwasanya penyihir dibunuh. Memang tidak ada hadis, tetapi 6 sahabat ini menyatakan bahwasanya penyihir itu dibunuh. Kalau kita tidak mendapati pendapat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berpegang dengan pendapat sahabat, terutama kalau tidak ada khilaf di kalangan para sahabat. Wa fi sahih al-Bukhari, dalil berikutnya dalam sahih al-Bukhari, an Bajalah bin Abadah, dari Bajalah bin Abdah dia berkata, kataba Umar menulis surat memerintahkan waktu Umar jadi khalifah, ani qutulu kulla sahirin wa sahirah, bunuhlah penyihir laki-laki dan bunuhlah penyihir perempuan. Qala faqatalna thalatha sawahir, maka kata Bajalah kami pun membunuh 3 penyihir wanita. Jadi perintah dari Umar. Kata Umar, uqtulu kulla sahir wa sahirah, bunuhlah setiap kakek sihir dan nenek sihir, semua dibunuh. Laki-laki dan perempuan dibunuh. Maka kami pun praktekkan, kami jalankan perintah Umar, kami bunuh 3 penyihir wanita. Kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari, tapi yang benar ini bukan dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari dalam lafal yang lain, adapun yang dibawakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, dan Syafi'i dalam musnadnya. Adapun lafal Al-Imam Al-Bukhari, lafalnya tidak demikian. Saya bacakan lafal dari Imam Al-Bukhari. Kata Al-Bajalah, fa'atana kitabu Umar bin Khattab qabla mautihi bisanah.
datanglah surat dari Umar bin Khattab memerintahkan kami, dan itu setahun sebelum beliau meninggal dunia. Farriqu baina kulli dhi mahramin minal majuz. Jadi yang datang dalam Sahih Bukhari, Umar mengatakan pisahkan seluruh orang-orang yang menikah padahal mereka masih ada hubungan mahram dari orang-orang Majusi. Itu tatkala ekspansi kaum muslimin menguasai daerah orang-orang Persia, dan kita tahu di antara kebiasaan orang-orang Persia adalah nikah di antara mahram di antara mereka. Ya, dan itu dicontohkan oleh raja-raja mereka. Yazdajir II, raja-raja mereka, ada yang menikah dengan putrinya sendiri, ada yang menikah dengan bibinya sendiri. Waktu dia menikah dengan putrinya terjadi dia jengkel sama putrinya, KDRT, putrinya dibunuh. Jadi itu hal biasa sehingga mereka terbiasa menikah di antara maharim. Waktu Islam menguasai mereka, Umar perintahkan suruh orang-orang Persia, meskipun itu dalam agama mereka boleh, kalau ada menikah di antara mereka ada mahramnya disuruh apa? Suruh pisah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud dan Musnad Imam Ahmad, disebutkan Umar juga berkata, "Uqtulu kulla sahirin wa sahirah." Bunuhlah setiap penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Maka kami pun bunuh 3 penyihir wanita. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dalam Al-Kafi tatkala mengomentari hadis ini tentang perintah Umar, dia berkata, "Mithlu hadza ishtahar." Perintah Umar seperti ini pasti tersohor di kalangan para sahabat. Falam yungkar, dan tidak ada yang mengingkari keputusan Umar. Fakana ijma'an. Berarti ini ijma' para sahabat bahwasanya penyihir itu dibunuh. Penyihir itu dibunuh. Namun sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama. Meskipun para sahabat ijma', tapi ada khilaf belakangan. Kenapa? Karena dalam satu riwayat, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, dia punya budak wanita. Dan dia berkata kepada budak wanita tersebut mudabbarah, yaitu kalau saya meninggal kamu bebas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau saya meninggal kamu apa? Bebas. Rupanya budak wanita ini ingin cepat bebas. Maka dia sihir siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya ketahuan bahwasanya budak wanita ini telah menyihir Aisyah. Namun Aisyah tidak membunuh budak wanita ini. Aisyah malah menjual budak tersebut dengan murah kepada orang lain. Nah, sebagian ulama melihat asar ini dari Aisyah, mereka berpendapat bahwasanya tidak semua penyihir harus dibunuh. Tetapi kita katakan tadi bahwasanya 6 sahabat semua memerintahkan penyihir dibunuh. Apalagi Umar tatkala sedang jadi khalifah, dia menyuruh dibunuh dan tidak ada sahabat pun yang mengingkari, dan perintah Umar tersebut pasti tersohor. Namun tidak dikenal sahabat seorang pun yang mengingkari. Bisa jadi Aisyah radhiyallahu anha waktu tidak membunuh wanita penyihir tadi, mungkin ada sebab-sebab lain kita tidak tahu, tapi yang jelas Umar menyuruh untuk membunuh para penyihir. Dan inilah yang dipraktikkan di kerajaan Arab Saudi, ya. Kalau ada penyihir maka dibunuh. Oleh karenanya disebutkan di antara biografi Amir Naif rahimahullahu taala, beliau berhasil membunuh 70-an penyihir, ya. 70 penyihir, ya. Jadi kalau ada yang tukang sihir di sana dilaporin, ya. Panggil, ya. Bisa apa kamu? Bisa tembus besi di sini, sudah sini. Kalau di sini ada orang bisa tembus besi di sini, makan pedang, makan beling, oh malah diagung-agungkan di sini. Kalau di sana kan makan beling sini. Panggil. Ya, bahaya sihir, setan, ya. Orang makan beling gimana, enggak masuk akal. Makan pedang dimasukin enggak mati-mati, ya. Ya, sihir itu jelas. Saya pernah hadir 2 kali di persidangan, 2 orang penyihir di dalam majelis, satu majelis penyihir yang lain, dalam majelis yang penyihir yang lain. Oh, ketakutan dia di sidang. Setelah sidang, kemudian hakimnya ngobrol sama kita, tahukah kamu tadi siapa? Saya bilang saya enggak tahu. Itu orang jago sulap. Dia masukkan besi sini, keluar di sini. Makanya kita panggil. Jadi itu yang lebih benar. Karena sihir itu berbahaya. Sihir itu apa? Berbahaya. Bahayanya bukan terbatas pada pelakunya hanya sekedar kafir. Dia membuat gelisah dan resah orang-orang. Ya. Kemudian juga kata Imam Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, wa sahha an Hafsata annaha amarat bi qatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Dan telah sahih juga dari Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya dia menyuruh untuk membunuh budak wanitanya yang menyihirnya. Ya. Kata Imam Ahmad, an thalathati min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sah dari 3 sahabat bahwasanya diperintahkan untuk dibunuh penyihir. Yang pertama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
yang kedua dari Jundub Al-Khair Al-Asdi, yang ketiga dari Hafsah bintu Umar. Kita katakan tadi ada sahabat yang lain juga dari Utsman, dari Qais bin Sa'ad dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi 6 orang sahabat memerintahkan bahwasanya penyihir dibunuh. Ini pendapat yang lebih rajih. Tapi sebenarnya memang ada khilaf. Bagaimana hukum penyihir ya? Hukum penyihir. Ya. Nenek sihir atau apa? Kakek sihir. Ada khilaf. Ada yang mengatakan dibunuh secara mutlak. Ini pendapat yang lebih benar. Dan ini tanpa membedakan model sihir apapun. Pokoknya dia penyihir, bekerja sama dengan setan, dibunuh. Mau sihirnya nyantet, mau sihirnya melet, mau sihirnya debus, mau sihirnya makan beling. Pokoknya sihir, ini benar-benar sihir, kerja sama dengan setan, maka apa? Dibunuh. Kenapa? Kenapa? Karena penyihir murtad. Dan Nabi SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Kata Nabi SAW, barang siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah. Ini dalil oleh para ulama ijma' bahwasanya orang yang murtad dibunuh. Ya. Barang siapa yang merubah agamanya dari muslim menjadi non muslim, ya, maka dibunuh. Ini ijma' ulama. Dalam disertasi saya S3, karena ada orang meragukan ijma' ini, saya nukilkan ijma' para ulama, karena orang-orang liberal ingin menghilangkan ijma' ini. Dan ijma' ulama, bahwasanya orang yang murtad itu apa? Dibunuh. Dalam buku-buku fikih 4 mazhab ditulis ahkam al-murtad, ahkam riddah, hukum tentang orang yang murtad. Dan orang yang melakukan sihir, dia bekerja sama dengan syaitan, maka dia keluar dari apa? Islam. Maka dia dibunuh. Dan ingat, ini dibunuh secara mutlak tanpa membedakan model-model sihirnya. Mau nyantet, mau melet, mau apa lagi? Babi ngepet, mau apa aja pokoknya sihir. Mau nuyul, mau apa pokoknya sihir. Tak banget bunuh ya. Karena mereka ini bahaya ya. Mereka sudah menjual agama mereka untuk secercah dunia. Dan subhanallah banyak penyihir-penyihir itu tidak kaya, mereka kasihan mereka. Hidupnya sengsara, muka muram, tinggal di ujung gunung, di bawah lembah, istri enggak punya, kasihan kadang-kadang gitu. Dia kukunya panjang, enggak teratur, rambut ngeri-ngeri lah mereka, pakai aki-aki lima-limanya, mungkin kakinya juga ada akinya mungkin. Menyedihkan wajah mereka. Itu azab dari Allah kepada mereka di dunia sebelum di akhirat ya. Yang kedua, diperinci tafsil. Yaitu dilihat jenis sihirnya. Kalau pakai bantuan setan, maka dibunuh. Kalau tidak, maka dilihat. Apakah sihirnya menyebabkan orang lain mati? Kalau iya maka dibunuh. Kalau tidak maka tidak. Pendapat ketiga bahwasanya hukumnya seperti zindik. Dikembalikan kepada penguasa. Terserah penguasa. Kalau dia melihat mau dibunuh, kalau enggak dengan hukuman yang lain. Tetapi yang benar wallahu a'lam bishawab, pendapat yang benar bahwasanya
Penyihir itu apa dibunuh secara mutlak, dan ini lebih baik bagi Islam dan bagi kaum muslimin menjaga agama kaum muslimin dan menjaga jangan sampai kaum muslimin akhirnya terganggu dengan adanya para penyihir-penyihir tersebut, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja, kalau ada yang bertanya maka saya persilahkan. Ada beberapa pertanyaan. Dekat-dekat sini, jauh sekali. Teman saya rajin sholat, akidah dan akhlaknya bagus, imannya pun sangat bagus, tapi kenapa bisa dia terkena sihir? Dan bagaimana cara melindungi diri kita dari sihir yang berbahaya? Ujian, ya. Namanya orang Nabi SAW aja pernah di mana? Di sihir. Kita sampaikan pada pertemuan lalu, Nabi SAW pernah di sihir. Ya. Azan dulu, habis azan. Asalnya hadirin hadirat bahwasanya orang-orang yang saleh yang selalu melazimi zikir pagi dan petang berdoa kepada Allah, mereka terjauhkan daripada sihir. Kita dengar banyak cerita bagaimana orang-orang saleh, sebagian guru-guru kita disihir enggak bisa-bisa, ya. Tetapi terkadang Allah mentakdirkan sesuatu sebagai ujian, ya. Sebagai ujian, sebagai penghapus dosa. Oleh karena Nabi SAW pernah disihir. Nabi Musa alaihissalam juga pernah disihir. Tadi kita baca Hafsah disihir, Aisyah disihir. Siapa yang ragu tentang kesolehan mereka, ya. Tetapi pada dasarnya dalil yang datang menunjukkan kalau kita baca doa, kita baca al-mu'awwidzatain, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kita melazimi zikir pagi petang, pada dasarnya sihir tidak akan bisa sampai. Tetapi kalaupun sampai maka kita hadapi dengan sabar, karena pasti ada hikmah di balik itu, di antaranya menghapuskan dosa-dosa. Silakan. Itu nanti pembahasannya. Insyaallah tentang dukun masih 2 pertemuan lagi, ya. Minggu depan kita libur, minggu depannya juga libur, minggu depannya. Terus minggu depannya lagi. Karena 2 minggu depan saya safar, ya. Ya. Itu ada pembahasannya lagi. Tetapi ini yang dibahas adalah penyihir, ya, penyihir. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang wajib membunuh penyihir? Apakah kami orang biasa boleh membunuh penyihir dan orang murtad? Bahaya. Ini urusan penguasa, ya. Kata para ulama, yang boleh menegakkan hukum had adalah penguasa atau majikan terhadap budaknya. Majikan terhadap budaknya. Adapun orang tua terhadap anak enggak boleh, meskipun anak itu di bawah kekuasaan dia. Bisa anaknya mencuri, dia potong tangan enggak boleh. Kalau yang menegakkan hukum had hanyalah penguasa. Kalau setiap orang diberikan hak untuk menegakkan hukum had, maka akan terjadi kekacauan, ya. Karena menegakkan hukum had ada syarat-syaratnya. Apakah orang ini berhak, apakah dia berzina harus dirajam, apakah dia memang harus dirajam, ataukah ada syubhat, tudra'ul hudud bi syubhat, bisa jadi hukum had ditolak gara-gara ada syubhat yang buat orang ragu, dan banyak aturan-aturannya, tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Contoh saja sederhana, kalau seorang melihat orang lain berzina, ya, dia lihat langsung orang berzina, dia tidak boleh lapor. Kalau dia lapor, dia disuruh untuk datangkan 4 saksi selain dia, 3 lagi datangkan. Kalau ternyata dia dapat si A ngelihat si F berzina, dia lihat langsung si F berzina, dan dia lihat benar-benar ember masuk dalam sumur, benar-benar dia lihat. Kemudian dia datangkan, mana saksi yang lain? Si B datang. Kemudian si C dipanggil. Dia mana? Enggak ada, cuma 3 orang. Dicambuk semuanya 3-3-nya. Harus Arba'a syuhada. Ya, harus 4 syuhud. Maksudnya tidak mudah menegakkan hukum had, tidak seperti yang kita bayangkan, ya. Oh, ini tukang sulap, penggal aja dari belakang. Enggak, itu kalau kita biarkan seperti ini akan terjadi kekacauan luar biasa di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan berikutnya, Ustadz, apa hukumnya sholat di masjid yang dibangun dari perusahaan-perusahaan haram seperti bank ribawi, asuransi dan yang lainnya, ya. Ini ditanyakan di antaranya kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan tidak mengapa sholat di masjid-masjid tersebut. Kenapa? Pendalilannya begini, karena uang-uang riba harusnya disalurkan kepada, itu kan uang haram, harusnya dikembalikan ke Baitul
muslimin kemudian disalurkan kepada kepentingan umum. Ya, disertai dengan taubat. Harusnya pelaku riba terus apa? Taubat. Tapi kalau mereka enggak taubat, maka uang tersebut lari kepada pondok, kepada masjid, kepada musola. Itu enggak apa-apa, itu benar. Memang uang-uang itu yang panas-panas seperti itu memang dilarikan harus untuk kepentingan apa? Kaum muslimin. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan kalau bisa buat perkara-perkara yang mumtahan seperti yang terhina seperti jembatan, seperti WC. Sebagian ulama mengatakan tidak. Semua kebaikan, baik itu WC, baik itu jembatan, baik itu jalan atau masjid, sama saja enggak ada bedanya. Ini semua kebaikan untuk apa? Kaum muslimin. Karena asalnya uang riba terus diambil, dikembalikan kepada kaum muslimin. Jadi mereka tatkala membangun dengan uang riba tersebut, membangun masjid dan yang lainnya, tidak mau kita sholat di situ. Masjid tidak berdosa, yang berdosa mereka, paham? Yang berdosa mereka. Harusnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harusnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lain halnya misalnya Allah alam bisawab, saya lihat lain halnya misalnya ini pendapat sebagian ulama Malikiyah. Kalau ternyata orang tersebut bangga, misalnya dia penyanyi dangdut, kemudian dia bangga bikin masjid dengan uang dangdutannya tersebut, jangan sholat situ. Bukan karena tidak sah sholat di situ, tetapi agar dia jera. Kalau memang ada maslahat seperti itu maka tidak apa-apa. Kita menghajar ya demi kemaslahatan tersebut karena timbul ini penyanyi dangdut ini bikin masjid. Penyanyi dangdut akhirnya mereka bangga dengan dangdutannya seakan-akan dangdutan mereka berkah. Membawa apa? Berkah. Kita riba bawa berkah bisa bikin masjid ya. Kalau ada begitu memang. Tapi kalau kita bicara hukum asal salat di masjid seperti tidak jadi masalah ya. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dilarang membunuh seorang muslim kecuali dengan hak. Lantas seperti apa hak tersebut? Rasulullah SAW sebutkan dalam apa? La yahilu damu muslim illa bi ihdats salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari tiga perkara. Pertama, at-thayyibuz zani. Orang yang sudah menikah kemudian berzina. Ini dirajam sampai mati. Berbeda dengan jomblo. Kalau jomblo berzina tidak dirajam, cuma dicambuk, diasingkan setahun. Wa tagribu am. Diasingkan setahun. Kalau dipraktekkan di Arab Saudi di penjara setahun. Di penjara setahun. Tapi kalau sudah menikah dengan nikah yang syar'i, kemudian dia berzina, artinya apa? Allah sudah memberikan dia kesempatan untuk merasakan kelezatan yang halal, namun dia masih mencari kelezatan yang haram, ya, maka dia dirajam. Kenapa dirajam? Kata sebagian ulama, karena waktu dia berzina dia merasakan kelezatan sekejur tubuhnya. Maka sekejur tubuhnya harus merasakan kepedihan dan itu sebagai kafarah baginya. Dia tidak akan disiksa lagi di akhirat kelak karena dia sudah disiksa di dunia dan siksaan rajam lebih ringan daripada siksaan di akhirat kelak. Ini boleh dibunuh, as-sayyibuz zani. Yang kedua, yang membunuh jiwa orang lain, an-nafsu bin nafs. Dia bunuh jiwa orang lain maka dia juga harus dibunuh, ya. Namanya hukum had. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Sungguh dalam praktek kisos ada kehidupan wahai orang-orang yang cerdas. Kenapa kalau ditegakkan praktek kisos ini orang tidak sembarang membunuh. Karena dia tahu kalau dia bunuh dia akan terbunuh. Sehingga darah menjadi haram, menjadi mahal, menjadi bernilai. Tatkala tidak ditegakkan hukum ini orang bunuh gampang. Dia tahu mungkin dia tidak akan dibunuh, dia merasa dia akan selamat paling di penjara. Kemudian mungkin dia bisa keluar suatu hari dengan berbagai macam cara. Tetapi kalau dia tahu dia membunuh pasti dibunuh, maka orang tidak mudah menumpahkan apa? Darah. Karena dia tahu dia bunuh orang berarti dia bunuh diri. Berarti dia bunuh diri. Maka praktek kisos kelihatannya kejam, seperti orang liberal sekarang mengingkari praktek ini. Namun Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguh dalam praktek kisos ada kehidupan, wahai orang yang cerdas. Dan benar, maksudnya kehidupan banyak yang terjaga. Ini orang dibunuh dan banyak yang terjaga. Tidak berani orang membunuh orang lain. Ya. Jangan kasihani yang membunuh, kasihanilah orang yang terbunuh. Kasihanilah keluarganya yang ditinggalkan. Kasihanlah anak-anaknya, kasihan orang tuanya yang menangis dan yang lainnya. Yang ketiga, tarikun lil jamaah al-mufariqu lidini. Maksudnya meninggalkan jamaah kaum muslim, maksudnya murtad. Makanya ditafsirkan al-mufariqu lidinihi yaitu murtad. Maka orang yang murtad juga dibunuh berdasarkan hadis tadi kita sebutkan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah. Dan itu hadis yang sahih.
Taib, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan libur ya. Saya ada safar ke luar negeri. Nanti insyaallah ada pengumuman lagi ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.